Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrikni Solihati dari kelas 12 IPS 2. Kisah singkat biografi Ibnu Sina, keteladanan, dan karya-karyanya. Biografi. Nama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Ali Husain Ibnu Abdillah Ibnu Sina. Ia lahir pada tahun 980 Masehi di Afsana, sebuah tempat dekat Bukhara. Orang tuanya adalah pejabat tinggi dalam administrasi dinasti Bukhara Saman. Dia mempelajari ilmu kedokteran, filsafat, dan ilmu-ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Ketika usia 10 tahun, dia telah mempelajari agama Islam dan menghafal seluruh Al-Quran. Dari mufasir Abu Abdullah Natili, Ibnu Sina belajar tentang ilmu logika dasar untuk mempelajari buku Isagoge dan Porfiri, Euclid, dan Almages Ptolemus. Dan setelah itu, ia sangat semangat menyentuh teologi dan metafisika, terutama dari ajaran Plato dan Aristoteles murni dengan bantuan dari penulis otoriter dari bahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dengan ketajaman pikirannya, ia banyak mempelajari filsafat dan cabang-cabang keseriusan cukup luar biasa ini menunjukkan bahwa ketinggian otodidaknya, tetapi pada suatu kesempatan ia harus menunggu sambil menatap ilmu metafisiknya yang menjajah Aristoteles. Meski sudah saatnya membaca, setelah dia membaca buku Agraduma Lili Waraet Tabi'ah karya Aristo Al-Farahi tahun 870 hingga 950 AD, semua masalah memiliki jawaban dan penjelasan tentang cahaya, seperti dia punya kunci untuk semua ahli ilmu metafisika. Maka dengan tulus ia mengakui bahwa ia menjadi murid setia Al-Farabi. Setelah itu, dia belajar kedokteran di Isa bin Yahya. Sebelum usianya melebihi 16 tahun, keahlian dalam ilmu kedokteran telah dikenal banyak orang. Bahkan banyak orang yang datang untuk belajar darinya. Dia tidak cukup dengan teori-teori kedokteran, tetapi juga untuk berlatih dan mengobati orang-orang sakit. Di bidang materialistik medika, Ibnu Sina sudah banyak menemukan bahan nabati baru, Xanthoxylum budlunga, banyak tumbuh tanaman yang membantu melawan penyakit tertentu seperti beberapa meningitis. Ibnu Sina juga sebagai orang pertama yang menemukan sirkulasi darah manusia, di mana 600 tahun kemudian disempurnakan oleh William Harvey. Ia juga pertama kali mengatakan bahwa bayi yang masih dalam kandungan mengambil makanan melalui tali pusat. Ia juga merupakan orang pertama yang melakukan operasi penyakit ganas. Selain terkenal sebagai dokter, dia juga dikenal sebagai psikiater. Di bidang filsafat, Ibnu Sina dianggap sebagai imam para filosof pada zamannya, bahkan sebelum dan sesudah. Ibnu Sina sangat jenius, tidak hanya dunia Islam yang mengakuinya. Ibnu Sina itu adalah bintang menyilaukan yang memancarkan cahaya. Karya-karya Ibnu Sina yang terkenal di bidang filsafat adalah As-Sifa, An-Najat, dan Al-Sinyal. An-Najat adalah resum buku Al-Sifa. Al-Signal dikarangkannya kemudian untuk ilmu tasawuf. Selain itu, ia telah menulis esai-esai pendek yang disebut Maqaullah. Kebanyakan Maqaullah ditulis ketika ia menerima inspirasi dalam sesuatu yang baru dan segera membentuk di karangnya. Meskipun ia hidup dalam masa yang penuh dengan keterkejutan dan sering disibukkan dengan masalah-masalah negara, ia menulis sekitar 250 karya. Di antara karya-karya yang paling terkenal adalah Qonun, yang merupakan ringkasan pengobatan Islam dan diajarkan hingga sekarang di Timur. Buku ini diterjemahkan ke bahasa Latin dan diajarkan di Universitas Barat. Karya ini bersifat monumental, ensiklopedianya Kitab Al-Shifa. Karya ini merupakan puncak filsafat dalam Islam. Ibnu Sina yang dikenal di Barat dengan Avicenna atau Spanyol Avicenna dan ketenarannya di Barat sebagai dokter melampaui ketenaran sebagai filsofus. Jadi dia diberi gelar Pangeran Dokter. Di dunia Islam dia dikenal dengan nama Al-Syekh Al-Rais, pemimpin utama filsuf-filsuf. Dalam Al-Munix min Al-Dalal, Al-Ghazali bahwa Ibnu Sina telah berjanji kepada Tuhan dalam salah satu kehendaknya, di antara hal-hal lain bahwa ia akan menghormati syariat, tidak mengabaikan pelayanan spiritual dan fisik, dan tidak akan minum minuman untuk memuaskan nafsu, tetapi untuk kesehatan. Hidup Sina penuh dengan aktivitas kerja keras, waktu yang dihabiskan untuk urusan negara dan menulis, jadi dia punya sakit mah yang tidak bisa diperbaiki. Pada usia 58 tahun, Ibnu Sina meninggal dan dimakamkan di Hamazan.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.